pun semakin kuat. Ini pilar war dari Blacklist International juga kita bisa bahas adalah Estes dari Oh My Venus. Mau stick berlima dengan adanya Estes pasti lebih kuat dong. Betul. Dan mereka pasti lebih pede ya untuk ngambil Lord. Tadi di game yang pertama mereka nggak pedenya ngambil Lord karena mereka ngandelin Matilda. Dan Matilda itu hanya ngandelin dari talent favornya dia. Tapi kali ini dengan adanya Estes mereka bakal lebih berani lagi untuk melakukan poking terhadap objektif-objektif dan Haji untuk Chow-nya kali ini. Oke, kita ngebahas memang kuat banget ini adalah permainan dari tim Blacklist International. Tapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Betul, betul. Pernah terkalahkan juga. Pernah terkalahkan Estes-nya dengan cara di split. Ataupun emang ditabrak dengan 4CC 4CC. lawan BTK kemarin. Yes. Info aja nih, Pak Kitonya bisa XP, linknya masih lepas loh. Iya. Linknya di ban, sorry. Tapi bisa dipakai untuk Ini hero-hero yang licin yang bisa main di samping. Untuk cowoknya, gue berpikir nih cowoknya bakal menjadi milik Edward atau siapa gitu. Haji gak sih? Atau Haji. Haji, iya. Berarti nantinya Tapi Esme. Tapi bisa Edward juga karena Hajinya bisa main Kagura. Ya. Alice. Magical damage yang emang digunakan untuk Haji ya. Iya. Tapi tanpa Alice ini bandnya masih sama untuk RQ. Si Harit mungkin kita akan melihat lagi untuk band kelima bagi RRQ. Dan Blacklist sudah mulai mengubah juga, mereka banning ke arah clean-nya. Jadi lebih prefer untuk ke golden. Dan gue ingat di sini dari Blacklist mereka pernah kalah dari Bruno yang dipakai oleh Skyler. Bruno-nya belum keluar nih, Skyler. Oke, Brody ternyata. Ada Bruno. Last band masih untuk Harit kah bagi Ohead? Dan Harit lagi. Jiplak sebenarnya Om ya. 5 band yang sama. Sama loh untuk RRQ. Nathan. Bruno, let's go. Masih Kalau terbuka. main kayak gini ya dari hero-hero tim Blacklist, RRQ harus main cepet nggak sih Om? Main lama juga bisa selama mereka punya insurance. Siapa yang tersisa nih untuk tim RRQ Hoshi? Bruno untuk jauhin Estes juga bisa kan? Wave of the World menjauhkan mereka semua. Manis sih kalau Bruno sih sebenarnya. 2 mm. 2 mm. Natalie enak tapi ada Estes. Ada Estes, lu nggak bakal bisa langsung ngehit instant. Apalagi kalau udah level Memang 4. Rafanya nggak ada nih kan untuk bisa memperhatikan pergerakan Nata nih. Tapi tetap aja darahnya bisa dihealing langsung gitu loh. Dan ada Chow juga, jadi Ada agak Chow. resiko banget untuk Nata. Ke arah XP sih, Tamus atau kalau dari Blacklist mereka mau sustain satu ya di samping itu kan kalau cuma buat Khalid masih bahkan YZ sejauh ini masih ada masih juga terlepas gitu. Betul, masih Yuzong pun masih bisa digunakan untuk bisa mengejar ke arah Parsha. Iya. Jadi fix ya junglernya Alba Pak kita. Wow. Pove. Oh my gosh. Oke. Aduh. Oh, ya soalnya Povius bisa ini udah aktif semuanya. Bertiga Ruby-nya Bruno. Terus juga Pakito. siapa lagi? Pakito. Lapu juga bahkan bisa dilompatin oleh Povius. Aduh ngeri sih. Lumayan ngeri tapi Picknya ngeri. kita lihat di early-nya karena ya untuk Povius sendiri ini butuh item 2. Dia hero mid lane banget lah ya. Mid lane tapi kalau memang jadi bisa dibawa ke sana itu atlet lompat indah terbaik yang pernah gue lihat Pak Pulu. Bener. Dan yang nge-trigger dia banyak banget. Ruby, Bruno, Kang Trigger semua. Pakito itu dia mau lompat gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu. Masuk semuanya. Tapi ya inilah pilihan dari RQ Hoshi dan juga Blacklist International. Ingat Brunonya udah pernah Optimis. Blacklist. Optimis yuk teman-teman yuk. Boleh nih langsung oleh kolom komen hashtag Viva RRQ-nya. Hashtag Indra Pride-nya. Boleh teman-teman langsung banjirin kolom komen kita sekarang karena waktunya langsung menuju ke Land of Dawn. Yap, di game yang kedua tentu kalian masih ditemani oleh Bude Clara Mongstar, Pak Pulung dan juga Om Wawa. Ini Best of 5 Series game yang kedua setelah kedua tim ini melalui 30 sekian menit game yang pertama. Ini kita akan lihat nih seperti apa game yang kedua dengan pick yang menurutku RRQ Hoshi. Mereka mau ngadu nih, kalian mau ngumpul, let's go. Berani loh, kayak ya udah mereka udah bisa ngebaca permainan dari Blacklist International. Jadi mendapatkan game kedua, aku positif banget sih Pak Pulung di sini. Aku mau optimis banget nih untuk RRQ Hoshi bisa mendapatkan game yang kedua ya karena untuk sekarang
dari lapu-lapunya udah mulai join fight tadi di bagian tengah, sepertinya memberikan sedikit bantuan. Tapi Clay dengan Parsyanya ada di area mid, energy impactnya dikeluarkan. Finn mulai bergerak ke bagian atas, ada Haji dan juga Oh My Venus yang berjalan bersamaan di mana Skylarnya. Ini dia stiker udah dikeluarin lagi, terus mengumpulkan stack ya agar sekali gebok dengan bolanya nih Bude. Buset, sesak napas itu orang. Memar-memar segala badan ya. Dulu kalau lagi main bola meriangi banget kalau kehabek bola. Tapi sekarang di area atas ditambah dengan Finn yang berfokus untuk memenangkan laning dari Skylar. Gak mau ngebiarin sampai kalah, tapi ini menarik perhatian dari Blacklist Internasional. 4 member berrotasi ke area top lane, tapi RRQ Hoshi menyadari hal itu. Informasi sudah masuk. Blacklist Internasional gak bisa melakukan inisiasi apapun. Yep. Mana tadi Skylarnya udah masuk 2 hitnya ya ke arah Nathannya dengan stack 10 di mana untuk bolanya udah berapi, udah memberikan damage yang lumayan. Tapi Brave Fighter-nya kali ini serangan kejut diberikan, berhasil langsung mendapatkan Oh My Venus di mana sebuah serangan yang mendadak ada di area mid dari Blacklist Internasional yang pastinya membuat player Eren terkaget-kaget. Udah lagi Edward dengan satu demonic force-nya, dia bersiap langsung aja memberikan lompatannya ke bagian depan. Edwardnya berhasil lagi, lompat lagi, sedikit lagi yang tersisa. Popheusnya pun hilang. Ada poin 2-0 untuk RRQ sekarang di mana Venusnya belum bisa memberikan healing yang maksimal kepada rekan-rekannya. Nice banget dari tim RRQ Hoshi. Pagi-pagi udah bikin Blacklist Internasional kepalang. Mumet, dan inilah dia dari permainan early yang kita nantikan dari RRQ Hoshi, jangan sampai dipatahin oleh tim Blacklist Internasional. Sama, mereka ngedapetin first blood juga dari awal tadi, di game kedua pun ini terjadi. Sementara itu, memasuki menit yang ketiga, rotasi dari keduanya pun masih sabar-sabar juga nih. Yap. Nih Edwardnya di bagian bawah masih sendirian, bantu lagi. Sementara itu sekarang dari turtle-nya udah berhasil diamankan oleh pemain RRQ Hoshi. Tapi di tempat yang lain ada trade yang dilakukan. Udah outer turret-nya diambil oleh Blacklist. Yes, ini dari Blacklist. Mereka langsung bermain objektif. Melihat bahwa mereka agak sedikit kurangnya dari damage mereka untuk di early. Mereka ngajak untuk bertukar outer shield yang berada di gold lane. Dan terlihat sekali lagi dari Blacklist. Informasi yang mereka dapatkan adalah Ohab di sini harus dijadikan dengan cukup cepat. Yep. Dan itu udah dapetin semua outer shield di atas. Ini shieldnya udah digerus habis-habisan loh di atas sana. Di bawah hanya ada sedikit turtle-nya. Itulah yang menjadi bahan penukaran tadi ya di antara kedua tim ini. Makanya dari sisi network juga perbedaannya masih di angka ratusan aja. Nih di Wise masih jalan sendiri, belum ada backupan kah? Oke, ada Haji ternyata di dalam area rumputan. Kayaknya di area mid lane juga udah mulai dibuka. Haji tertinggal seorang diri di bombardir, tapi Flicker masih bisa menyelamatkan dirinya. Balik memeluk turret dengan inisiasi yang sangat baik RRQ Hoshi. Mereka masih mau lebih di area top lane, gak mau ngelepasin Oh My Venus. Dan langsung juga beneran semua resource skill dikeluarkan untuk make sure bahwa Oh My Venus tumbang di area top lane. Rotasi yang akhirnya membuahkan hasil dari RRQ Hoshi. Yap, walaupun sempat ditipu seperti tadi gerakannya ya, di mana mereka mengejar ke area bawah, ternyata di atasnya langsung diambil oleh Nathan yang digunakan juga oleh Oheb. Tapi ternyata Venusnya langsung berhasil diambil. Udah ada 2 poin dead di dalam tubuh Venus itu sendiri. Mau ya, kena langsung ke arah Haji. Berhasil, sebuah insting yang sangat baik dari Finn. Nice banget sih dari segi point kill, dari segi pick off, RRQ Hoshi jauh di atas Blacklist Internasional dengan 4-0. Tapi tengok, ini yang nggak boleh dilupakan oleh RRQ Hoshi adalah gimana caranya mereka mendefense turret mereka. Di bawah, outer shield-nya pun juga tadi sempat habis. Dimakan habis oleh tim Blacklist Internasional, sementara di area atas udah nggak ada. Walaupun mereka ngedapetin point kill, mereka nggak boleh lupa untuk ngedapetin objektifnya. Iya, objektifnya sih. Tapi di tengah udah ada pergerakan juga antara Popheus, Edwardnya ditarik dengan Movender. Mungkin saat lagi dia akan berlangsung lompat, tapi ternyata tidak. Dia tidak bisa melompat karena langsung damage-nya masuk ke arah tubuhnya seluruhnya. Tidak ada celah sama sekali. Udah ada Mountain Shocker, dilompati Brave Fighter. Venusnya tertinggal sendirian, Venusnya berhasil diamankan. Entropy
juga dikeluarkan oleh Oheb. Ohebnya lompat ke bagian belakang tapi damage-nya juga sangat-sangat sakit. Hanya saja untuk kali ini Albert dan Finn tersisa berdua saja. Finn bisakah dia bertahan tapi dihajar lagi dengan super position seperti Albert dengan Pakitonya mencoba untuk menggocek Bloodfall yang dikeluarkan. Gagal sudah, malah harus habis pemain dari RRQ Hoshi. Wipe out tapi masih sangat early tentunya RRQ Hoshi bisa dengan mudah untuk hidup kembali dan mempertahankan tier kedua mereka. Tier pertama hilang, it's okay. Tapi ini kalau kita lihat dari highlightnya Om. Yang dimana untuk turtle yang kedua di sini, Skylar terlebih dahulu untuk pick off dengan adanya tendangan ya dari Haji, dan itu membuat momentumnya sangat swing ke arah dari Blacklist. Mereka punya damage output, mereka masih punya Oh My Venus juga tadi dengan healernya. Jadi heal semuanya. Memang benar Oh My Venus bisa terpick juga, ditukar, tapi itu udah selesai dari proses healnya dan membuat pemain-pemain yang lain dari Blacklist mereka bisa nge-burst down pemain RRQ Hoshi sendiri. Dan kita lihat dari item build-nya War Axe untuk Albert. Skylar sendiri masih dengan Scarlet Phantom belum mendapatkan Berserker Fury, item yang sangat dibutuhkan. Dua item tersebut seharusnya akan bisa memberikan damage output besar bagi RRQ Hoshi, sedangkan bagi Blacklist Edward masih mengarah ke arah dari dominant size. Iya, ini Venusnya ditangkap lagi dan benar aja berhasil. Yap, itu dia Venus ya. Sudah 4 kali diberhentikan pergerakannya, Bude. Iya, nggak bisa gerak dari Oh My Venus, tapi ngasih space juga kayak yang lain. Ketika RRQ Hoshi nangkepnya Oh My Venus, dibiarin gitu aja oleh Blacklist International. Dan wow, Oh My Venus Finn maju ke area depan. Ini adalah jackpot Wise tumbang di area belakangnya. Edward masih ngamuk dengan adanya Demonic Force ke area belakang. Finn dalam bahaya. Dan satu hit lagi, tapi Oheb di area belakang masih bisa ngegojek. Tidak bisa ditangkap, tapi dari area depan Skylar di dalam bahaya. Dan Dragon-nya nggak ada, tapi dari Skylar, masih bisa selamat. RRQ Hoshi 4 membernya berhasil untuk kembali pulang, tapi Albert menjadi korban. Ini butuh waktu yang lama sih untuk ngilangin ini ya, Edwardnya aja. Iya. Itu tadi butuh sekitar mungkin 10 detik sampai 15 detik fokus ke dia doang gitu loh. Dan bahkan Edward sebagai garis depan, dia nggak tumbang sama sekali. Dia di-heal terus-terusan dari Iya. Plus kan dia lompat, dia punya imun juga, belum lagi yang nge-trigger. Di RRQ Hoshi banyak banget. Mainnya cepet banget loh Blacklist International. Mereka ngegeragas terus dari turret demi turret, digrogotin. Dari jungle-nya juga. Dan RRQ Hoshi mereka kayak nggak punya waktu untuk farmingin si Skylar. Waduh, ini semakin berat lagi karena sekarang inner turret di area top lane-nya pun udah hancur. Di bawah outer turret-nya udah hilang, di tengah udah hilang juga. Skylar masih level 9, sementara kalau kita berkaca dari hero-hero Blacklist, mereka levelnya jauh lebih tinggi lagi. Dan Turtle pun mulai menggoda sekarang. Ini masih Wise sudah 12 gitu, 40, Albert 10. Agak sedikit tertinggal tapi masih oke karena menit segini RRQ Hoshi masih melakukan perlawanan. Demonic Force dikeluarkan, mau ke area mana, diudak-udak kafe. Finn dalam bahaya, masih bisa kembali untuk pulang, tapi Edward pun masih bisa mengejar. Dan inilah dia, Wave of the Wind. Porak-porandakan Blacklist International. Edwardnya tumbang, dipanis, tapi RRQ Hoshi sekarat semuanya, harus kembali. Dan damage dari Wise begitu sakit. Skylar tak bisa memperhitungkan damage yang diberikan oleh seorang Wise. Ada flicker yang dilakukan juga barusan oleh Nathan-nya agar bisa mengirimkan super potion, tapi sekarang mau fighter jalan langsung kontek aja. Hanya saja Oe masih bisa selamat dengan entropi, dia lompat lagi ke belakang. Albertnya mencoba untuk mengejar, ada Clay juga. Federalizer kali ini akan ke Venus berhasil diamankan, sementara Haji langsung kabur ke arah yang berbeda. Albertnya apakah akan terus bisa mendapatkan ke arah player yang lain? Ternyata tidak. Mereka ingin objektif di area mid-nya, mereka ingin mendapatkan ke arah outer turret-nya. Hanya saja ada Edward yang menjaga plus Haji, di mana dua orang yang sangat tebal dan juga merepotkan dari Blacklist. Wow. Dan kuatnya Blacklist International dalam mereka nggak pernah mau kasih gratis dari segi turretnya. Lihat atas, tengah, bawah. Sulit banget untuk dijebolin RRQ Hoshi. RRQ Hoshi harus bermain cerdik untuk menculik satu persatu dari Blacklist International dulu. Nih deh, hampir aja masuk rumput. Hampir aja dia masuk ke dalam rumput. Balik arah, seperti tadi udah mencium aroma-aroma tidak sedap nih. Waduh, ngeri nih gue di dalam rumput nih, kayak ada siapa nih ya. Mundur lagi nih, instingnya berjalan, bermain semua di sini. Ini game sense yang bagus banget sih dari Blacklist. Oke, gak ada siapa-siapa di minimap, bisa jadi ada di semak depan kita dan terbukti itu bermanfaat sekali untuk Blacklist sendiri. Dari RRQ Hoshi, mereka sekarang sedang dalam posisi defense, jadi akan menunggu untuk Blacklist mungkin membuat 1 atau 2 kesalahan terlebih dahulu sebelum bisa melakukan engagement kembali, dan Mountain Shocker membubarkan segalanya. Menurutku ini ya
Yi Sun-shin-nya ini impactful banget untuk Blacklist karena bisa kasih informasi terus-terusan dari game yang pertama. Apakah nantinya Harus diambil aja. Atau di ban, kalau di ban sayang. Sayang. di band sayang? Oke, baik. Berarti harus diambil aja. Biar cinta. No. Iya kan? Tapi RRQ Hoshi sekarang kayak mereka mau ngekontes Lord yang ada sudah terbuka di area depan, maju terlalu jauh. Haji akan menjadi korban, tapi dia masih bisa selamat dengan adanya backup yang sangat gesit dari Blacklist International. Agak sedikit terlambat barusan Feather Ice yang ada tadi, ada Feather Ice yang mungkin bisa dikeluarkan jauh lebih cepat. Kayaknya tadi Hajinya bakal hilang deh. Iya, dan jadi menang 5-4 ya. Iya, menang 5-4 dan sekarang ada Lord gitu loh. Mungkin akan bisa langsung melakukan kontes terhadap Lord tersebut. Tapi udah ada Mountain Choker dikeluarkan, terlihat di mana aja seluruh player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Pergerakan dari Pakito ingin dulu mengamankan ke arah Purple Buff. Tapi lihat duo marksman yang dimiliki oleh Blacklist, mereka ada di bagian tengah dan sekarang mereka berkumpul di area Lord untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lord tersebut yang pastinya ini akan sangat-sangat cepat sekali karena dua itu damage dealernya kacau balau itu. Di reset lagi tuh Lord. Oke. Di reset lagi. Udah menang jauh nih levelnya nih. Tetap nggak mau. Saking kayak begitu banget tarik ulur yang dilakukan oleh Blacklist dan sekarang membuat Finnya langsung mengeluarkan sebuah Movender di mana tadi ada connect langsung ke arah beberapa orang, tapi sekarang di bagian belakang Edwardnya sedikit lagi happy tersisa. Finnya akan menjadi korban karena sekarang mereka langsung menggiring aja Alpennya menuju ke bagian belakang. R7-nya beserta dengan 4 player yang lain mereka pulang mundur teratur dengan darah yang begitu sedikit dari tiap-tiap player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Ini nyebelin banget sih si Edwardnya sih. Lihat dia bisa ngudak-ngudak siapapun di area belakangnya. Padahal RRQ tadi kayak oke, udah cukup baik, udah bisa mundur. Tapi enggak, Demonic Force-nya. Demonic Force-nya itu loh, aduh ini nge-trigger banyak banget. Pinter banget lagi tadi pick. Last pick-nya tuh pinter banget. Pove. Untuk kali ini, di game kali ini merepotkan di mana? Untuk mendapatkan dia berarti ada source skill yang dikeluarkan bahkan mungkin sampai ultimate. Berarti dengan mengeluarkan ultimate ke arah Poveus dan mungkin Poveusnya nggak dead, ya ada cooldown lagi. Itu menjadi kesempatan untuk teman-teman Blacklist lainnya gitu loh, mengandalkan ataupun mengamankan momentum tersebut. Dan apalagi hero dari RRQ Hoshi juga nggak semuanya kuat gitu. Banyak banget yang udah disenggol sama Edward aja sekarat. Aduh, RRQ Hoshi mereka kuat banget untuk melakukan defense sebenarnya, apalagi ada Clay. Jadi kesempatan sangat besar untuk RRQ Hoshi menahan gemburan dari Blacklist International bersama dengan Lord yang sedang melaju dari area top lane-nya. Tapi Blacklist International pun pertahanannya itu juga nggak kalah kuatnya dengan adanya Oh My Venus. Nggak perlu mereka untuk balik karena heal terus-terusan dari Oh My Venus menyokong usaha mereka untuk main tabrak di area top lane. Iya, ini konselnya udah diaktifin dan Lordnya udah langsung aja menabrak ke arah satu outer turret. Hancur sudah satu inhibitor turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Mereka semua berkumpul dari RRQ tapi tidak untuk Blacklist karena Blacklist langsung pergi ke arah yang berbeda. Mereka perlahan tapi pasti menuju ke area turret dari turret, nggak mau memaksakan keadaan. Sedangkan RRQ Hoshi juga nggak terpancing nih, nggak terpancing untuk keluar sehingga kesabaran yang sangat baik ditunjukkan oleh RRQ Hoshi. Jangan sampai mereka maju, ucuk-ucuk, digeradak, nengok tuh Edward sama Haji. Dua orang frontliner dari Blacklist International begitu mengerikan masuk ke area base dari Hajinya dan juga Edward. Menjadi pengalihan isu bagi teman-teman Blacklist International sedang mendapatkan inhibitor dari bottom lane. Finn menjadi korban pertama, belum bisa untuk mengeluarkan resource skill apapun, digeradak habis dan memakan damage begitu besar dari Blacklist International. Wow, Blacklist dengan strats mereka yang mereka nggak perlu pulang bahkan ya ketika mereka berhasil untuk mendapatkan bottom inhibitor. Lihat bagaimana mereka lengkap dengan 5 pemain juga dengan heal yang dimaksimalkan oleh Oh My Venus. Ini berat banget untuk RRQ Hoshi kalau mereka mau nge-defense. Waduh ini, waduh ini PDSK-nya juga udah langsung dikeluarkan, dia memberikan impactful banget. Sementara Hajinya berhasil lagi dengan Way of Dragon, dia dapat langsung ke arah satu orang kan sekarang. Lampu-lampunya menjadi korban, hanya menyisakan 3 orang aja, 1 orang menjadi korban tambahan. Edwardnya nyerang sampai dalam, coba lihat Edwardnya berhasil dihancurkan tapi sekarang untuk satu pesta berhasil diambil lagi 2-0 untuk